karena Akila ada di rumah Fatah. Jadi gua kesini. Harry tahu Akila di sini? Harusnya sih enggak ya. Kamu mikir kalau Harry Lagi. kita tes? Gue lelah. Perlahan Harry akan masuk ke dalam jebakan kecil, sebuah rencana yang disusun oleh Raisa untuk membuktikan dugaan Mohan bahwa Harry diam-diam telah melacak ponselnya Fatah dan Akila. Rencananya sederhana tapi tajam. Fatah akan pergi ke suatu tempat lalu meninggalkan HP-nya di sana. Di saat yang sama, Mohan akan memantau pergerakan lokasi. Jika Harry benar-benar muncul, semuanya akan terjawab bahwa Harry telah melangkah terlalu jauh menggunakan keahliannya sebagai hacker untuk melanggar privacy. Padahal ya, jika ingin tahu mereka di mana, cukup dengan menelpon aja, kecuali memang ada keadaan darurat atau seseorang benar-benar dalam bahaya tanpa kabar. Jika terbukti ya, sepertinya kali ini emosi Mohan gak akan bisa ditahan lagi guys, terlebih dengan sikap Harry yang terus bersikeras bahwa ini bukan urusan lo. Nah, di tengah perdebatan yang mulai memanas, ada kemungkinan dong Harry akan terpancing, lalu tanpa sadar mengungkapkan bahwa pelacakan itu sudah dilakukan sejak sebelum acara launching. Sejak semua harusnya masih normal, namun sehari sebelum itu Akila justru menunjukkan perubahan sikap secara drastis. Cara Akila berinteraksi dengan Fatah, hal-hal kecil yang mungkin gak disadari orang lain, tapi cukup bagi Harry untuk merasa sudah akan kehilangan. Namun sekalipun itu terucap nantinya, Mohan mungkin akan sulit menerima, karena ini bukan lagi soal kecemburuan. Ini sudah berubah menjadi keinginan Harry untuk mengontrol, bukan hanya pada Akila, tapi juga ke Fatah, dan bukan gak mungkin suatu saat nanti ke semua orang di sekitarnya. Yang sedikit mengkhawatirkan nih guys, setelah ini hubungan Harry dengan mereka semua mungkin bisa semakin retak. Terlebih ya, di tengah kekacauan perasaannya pada Akila, Harry juga harus menghadapi tekanan dari Mayang yang terus mendesaknya mencari jalan keluar atas ancaman dari Vindu. Dan di titik ini, semua tekanan itu bisa aja mendorong Harry kembali mengambil jalan untuk bernegosiasi ulang dengan Dominic demi menyelesaikan masalah yang kian menyesakannya. Siang itu, Fatah masih dengan tujuan tulusnya untuk membuat Akila merasa aman, nyaman, dan bahagia. Mereka nonton bareng di ruang keluarga, ditemanin popcorn dan 2 gelas jus jeruk. Dengan lembut ya, Fatah menyarankan agar Akila bersandar di bahunya. Sebuah gestur kecil yang terasa begitu hangat. Ya, Fatah pun seakan ikut menikmati momen karena berharap dari potongan kenangan itulah Akila perlahan pulih menjadi Akila yang biasanya lagi. Jika Papa Jordan menyempatkan mampir ke rumah itu, suasana gak berubah sedikit pun. Gak ada rasa canggung, gak ada usaha untuk menjauh, seolah kedekatan Fatah dan Akila adalah hal yang wajar meskipun di hadapan orang tua sekalipun. Namun Jordan bukan gak peka. Jordan sudah mendengar situasinya tentang rapuhnya mental Akila guys, dan sedikit banyak mengingatkan juga pada hal yang pernah terjadi pada Amanda di masa silam. Perbedaannya, kondisi Akila justru lebih rapuh, terlalu bergantung, terlalu takut kehilangan. Tangannya terus berpegangan ke Fatah, seakan jika dilepaskan sedikit aja dunianya akan runtuh, dan itulah yang membuat hati Jordan terenyuh. Di satu sisi, Jordan melihat ini sebagai cara Fatah mengalihkan lukanya sendiri dari perceraian orang tuanya, dari perasaannya pada Zara yang tak direstui Amanda. Selain itu, Jordan paham betul putranya memiliki empati yang besar. Jika sudah memilih untuk membantu, Fatah akan melakukannya sampai tuntas. Namun ya, jauh dalam hatinya, Jordan juga menyadari kebimbangan yang sempat mengusik Fatah berujung pada satu nama, Akila. Jadi ya, sebagai seorang ayah, Jordan hanya ingin kebahagiaan untuk Fatah, dan Jordan siap mendukung sepenuhnya. Beralih ke sekolah, saat jam bubaran, Mohan, Zara, dan Raisa semakin cemas melihat sikap Harry. Bukan hanya tergesa-gesa, tapi juga terlihat sangat tegang, bahkan sampai membentak mereka yang mencoba peduli. Kekhawatiran pun menjadi ya, takutnya Harry akan melakukan sesuatu yang justru memperburuk keadaan. Maka saat itu Mohan diam-diam membuntuti motor Harry, dan bener aja arahnya menuju rumah Fatah. Seketika nih, Mohan terpikir apakah Harry akan menemui orang tua Fatah, memberikan peringatan atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Saat itu juga Mohan langsung muncul untuk menghentikan apapun yang ingin Harry lakukan. Namun bukannya mereda guys, emosi Harry justru meledak. Dengan nada yang cukup tinggi, Harry berteriak bahwa Akila ada di dalam rumah itu. Dan setelahnya Harry pergi begitu aja, meninggalkan Mohan dalam kebingungan yang semakin dalam. Maka Mohan memutuskan untuk masuk dan bertamu. Saat melewati ruang nonton, matanya menyapu sekeliling. Acara TV yang masih berjalan, di meja ada popcorn, 2 gelas jus, semua itu terasa familiar. Dulu ya, Mohan pernah melakukan hal yang sama
bersama demi membantu Akila bangkit. Dan bener aja, Akila memang ada di sana bersama Fatah dan Om Jordan. Namun yang membuat Mohan terdiam adalah reaksi Akila. Gak ada tanda-tanda mengenalinya, gak ada keakraban sekalipun sebagai teman. Yang ada justru ketakutan. Akila semakin merapat ke Fatah, menggenggam tangannya erat, seolah Mohan adalah ancaman. Padahal ya, Akila yang dulu yang berani, cerewet, bahkan gak segan terkadang membentak siapapun, kini dunia seakan berubah menjadi tempat yang menakutkan baginya. Saat itu dengan lembut Fatah menenangkan Akila, sementara Jordan pun ikut membujuk agar Akila mau melepaskan Fatah sebentar, memberikan ruang untuk Fatah berbicara dengan Mohan. Dan percakapan dengan Fatah cuma perlu waktu singkat. Hanya satu hal yang ingin dipastikan, apakah Harry tahu bahwa Akila ada di sana. Sesaat Fatah terdiam guys. Jujur ya, Fatah sama sekali nggak terfikir ke arah sana. Baginya kan saat ini hanya ada satu prioritas, Akila. Selama Tante Mayang mengizinkan itu sudah cukup. Lagi pula bukankah dulu pun Mohan juga pernah melakukan hal yang sama, membawa Akila pergi tanpa merasa perlu memberi kabar ataupun meminta izin dari Fatah. Jadi mana mungkin Mohan bisa menyalahkan Fatah yang seakan lupa tentang status Harry. Rupanya nih guys, Mohan merasa ini bukan saatnya memberitahukan tentang beberapa keanehan sikap Harry, karena kan semuanya teman. Maka Mohan hanya memberikan saran sebaiknya Fatah memberitahukan ke Harry agar nggak terjadi kesalahpahaman. Setelah itu Mohan pun pamit pulang. Tanpa menunda, Fatah langsung menghubungi Harry saat itu juga guys, memberitahukan hal yang sebenarnya udah diketahui dari cara yang nggak seharusnya, bahwa Akila sedang diajak main ke rumahnya. Dan Harry yang masih di perjalanan memberikan jawaban mengiyakan begitu aja tanpa ada pembahasan apapun lainnya, karena info itu terlanjur datang terlambat. Bahkan ya, jika sedari awal Fatah memberitahukan pun, hati Harry udah nggak nyaman dengan segala bayangan momen manis apalagi yang Fatah ciptakan untuk Akila. Untuk sesaat ya, di hati Fatah pun muncul juga nih perasaan nggak nyaman, karena gimana pun Harry adalah pacarnya Akila. Masalahnya kan saat ini sikap Akila yang begitu tergantung ke Fatah, sedangkan perasaan Fatah sendiri benar-benar tulus ingin membantu, meskipun disertai perasaan yang emang belum selesai dan semuanya bercampur menjadi satu. Meskipun begitu, satu hal tetap jelas guys bagi Fatah, apapun yang dilakukan semuanya hanya demi satu tujuan, mengembalikan Akila menjadi yang seharusnya. Rupanya Harry memilih pergi ke sebuah taman, mencoba menenangkan hati dan pikiran yang makin gak karuan. Di tengah kekacauan itu, telepon dari Tante Mayang masuk nih. Namun seperti biasa, bukan untuk memahami, melainkan untuk menanyakan sejauh mana progres Harry dalam membantu masalahnya dengan Michael. Seolah-olah seluruh beban itu kini sepenuhnya berada di tangan Harry. Namun nih guys, Mayang sama sekali gak memberitahukan bahwa siang itu Akila sedang berada di rumah Fatah. Entahlah apakah karena mau menjaga perasaan Harry, atau justru karena gak ingin fokus Harry terpecah. Sebenarnya ya, diberitahu pun atau tidak, perasaan Harry udah lebih dulu hancur berantakan. Harry merasa lelah, benar-benar lelah dengan segala situasi yang ada. Selama ini Harry gak pernah meminta untuk dimengerti oleh siapapun. Harry terbiasa menutup diri, menyimpan dan menganalisa segala hal sendiri aja. Harry memilih menjadi sosok yang terlihat kuat, yang selalu bisa diandalkan, tempat Akila dan keluarganya bersandar. Ya, seolah Harry ingin dianggap sebagai orang berjasa tanpa pamrih dalam hidup mereka. Harapan Harry hanya agar bisa membahagiakan Akila, terus mencintainya, jadi pendamping setia untuk menua bersama sebagai pasangan hacker keren, mengerjakan misi investigasi yang seru di bawah naungan sistem Alpheric seperti mendiang kedua orang tua Harry. Sayangnya situasi seakan perlahan menghapus mimpi itu. Bukan gak mungkin setelah kondisi Akila pulih pun semuanya udah terlambat untuk Harry, karena yang ikut kembali pulih justru ruang di hati Akila yang masih tersimpan jejak masa lalu disertai kenangan baru saat Fatah begitu tulus terus menemaninya di saat paling rapuhnya. Ya, saat ini tanpa disadari guys, Harry nggak lagi sekedar lelah, bahkan Harry seakan sedang tenggelam dalam obsesi yang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Maka harapan mungkin akan bertumpu pada Cantika yang sedang berdiskusi bareng William, Vio, dan Vania untuk seenggaknya mereka jadi orang yang bisa memahami situasi perasaan Harry. Entahlah ya, apakah kali ini nantinya Harry akan menerima rasa peduli teman-teman dekatnya, atau justru akan buat Harry semakin emosi dan tetap dengan keegoisannya sendiri. Beralih ke Mohan nih, yang telah kembali ke rumah dan menceritakanlah pada Raisa dan Zara tentang apa yang terjadi. Ketiganya diliputi rasa heran yang sama. Bagaimana mungkin Harry bisa tahu bahwa Akila berada di rumah Fatah? Sebenarnya mengetahui hal itu bukanlah masalah guys, bahkan Harry memang berhak tahu. Namun yang jadi persoalan adalah cara tahunya. Untuk memastikan, Zara menghubungi Tante Rita dan Tante Mayang. Hasilnya semakin menguatkan dugaan. Gak satupun dari mereka yang memberitahukan Harry, seolah semua terlalu yakin bahwa Harry dengan kedewasaan dan cintanya pada Akila pasti
pasti akan memahami keadaan tanpa perlu penjelasan. Dari sini ya, dugaan Mohan hampir sepenuhnya meyakinkan bahwa Harry memang melacak HP-nya Fatah dan Akila. Namun dugaan tanpa bukti hanya akan menjadi fitnah kan? Akhirnya Mohan memutuskan untuk menghubungi Fatah dan menjelaskan kecurigaan mereka, sekaligus untuk kerjasama agar membuktikan kebenarannya. Ide itu datangnya dari Raisa yang emang cerdas dalam menyusun strategi. Fatah harus pergi ke suatu tempat lalu meninggalkan HP-nya di sana. Jika Harry nantinya benar-benar datang ke lokasi, maka semuanya akan terjawab. Fatah pun setuju, bukan karena ingin memperkeruh keadaan, tapi karena ingin mengetahui kebenarannya. Bagi Fatah, ia nggak merasa melakukan kesalahan apapun. Semua yang ia lakukan semata untuk membantu Akila. Soal perasaan itu urusan nanti. Apakah Akila akan tetap bersama Harry atau justru memilih balikan ke Fatah? Nggak ada yang bisa memaksakan. Perasaan nggak pernah bisa diatur guys, apalagi disalahkan. Selama ya belum ada ikatan yang benar-benar mengikat, misalnya pernikahan, setiap orang masih punya hak untuk memilih jalannya sendiri. Dan jika pada akhirnya jalan itu nggak mempertemukan mereka balikan, bukan berarti ada yang harus disalahkan. Sepertinya dari hal ini kita nggak perlu menghujat siapapun lagi sebagai pihak ketiga ya. Toh ini masih sekedar asmara Gen Z.